Kesan-kesan selama di Pusdatin itu banyak banget. Salah satunya adalah ASN-ASN di Pusdatin itu yang terbaik selama saya pernah kerja di tempat sebelum-sebelumnya. Karena semuanya pada baik-baik, terus pada pengertian, pada nggak galak-galak, pada kekeluargaan, terus saling support satu sama lain. Terus nggak ketinggalan juga teman-temannya yang sesama tenaga ahli di Pusdatin itu pada lucu-lucu, pada kompak, tapi kerjaannya tetap beres. Meskipun kita sering pusing-pusing bersama ngurusin kerjaan, tapi semuanya tetap selesai. Itu aja, semoga Pusdatin tetap kompak selalu. Gue merantau dari Semarang ke Jakarta udah 1,5 tahun di Jakarta. Cukup seru selama gue tinggal di Jakarta. Banyak temen, banyak tempat-tempat yang belum gue explore selama di Jakarta dan sekitarnya kayak seperti Bandung, Bogor, Sukabumi, dan lain-lain. Untuk kesan pesan selama kerja di Pusdatin juga, orangnya cukup seru, asik, banyak yang baik sama gua ya, sama teman-teman yang lain. Hal-hal yang bikin paling terkesan buat gua sendiri sih dapat mendapatkan pengalaman baru dan juga tempat-tempat yang ada di Jakarta yang selama gua di Semarang tuh belum pernah gua kesini. Dan juga bahasa-bahasa selama gue di Semarang juga belum pernah ada selama gue di Jakarta juga. Pusdatin gimana? Lingkup kerjanya enak gak? Untuk lingkup kerja di Pusdatin gimana ya? Sebenarnya kalau untuk di bidang gue sih sama aja kurang lebih. Ya sama kayak di kerja-kerja sebelumnya, tiap malam juga masih kerja. Karena untuk bidang gue sendiri, untuk programmer sih fleksibel, jamnya kapanpun bisa kerja. Nah, tapi untuk tekanan dan lain-lain sih lebih emang kalau dari sebelum-sebelumnya ruang lingkup di Pusdatin lebih keren sih. Kalau pengalaman gue sendiri, pesan-pesan dari saya ke Pusdatin dan juga teman-teman yang lain, semoga kita semua lebih kompak, lebih asik, lebih seru lah, nggak membeda-bedakan apapun. Dan main juga nongkrong, main-main ya satu sama lain, main semua, nggak ada pembeda-pembeda apapun. Ya intinya lebih kompak aja buat kita semua yang ada di sini. Jangan ada yang membeda-bedakan apapun. Oke, dari gue terima kasih, cukup. Semoga lebih baik lagi. Thank you. Vi, boleh ulang nggak Vi? Gue malu Vi. Kesan pesan selama di sini itu kayak roller coaster ya. Sejujurnya ngantor di sini itu nggak kayak ngantor kayak biasanya, soalnya kayak lebih kayak apa ya, tempat bimbel kali ya, karena unserius semua isinya. Kayak ya bisa sih serius, tapi tuh kayak lebih banyak kan bercandanya gitu ya. Tapi either way kayak tetap selesai juga kerjaannya gitu, baik teman-temannya ataupun sama bapak ibu ASN-nya juga kayak gak kaku-kaku banget lah gitu kan, semuanya bisa diajak diskusi. Jadi kayak ya walaupun banyak stresnya juga, tapi kayak bisa balancing fun-nya juga. Itu sih sejauh ini kesan-pesannya. Jadi kayak semoga dinamika ini nggak berubah lagi ke depannya, karena udah enak banget. Dan apa ya, semoga bisa tetap fun tapi bisa serius juga. Kesan pesan untuk kesan yang pertama, awalnya sih gue ngerasa kalau di sini tuh bakal formal, bakal kaku dan tegang gitu ya. Tapi ternyata enggak sebegitunya.
enggak sesuai dengan apa yang saya pikirkan sebelumnya gitu kan. Di sini asik gitu, seru, orang-orangnya juga support gitu, mendukung atas perkembangan-perkembangan yang terjadi pada diri saya. Ya, di sisi lain, di sini juga menarik gitu ya, yang mana pekerjaan kan identik dengan pusing, pengharapan banyak dan sebagainya. Karena tadi asik, seru, dan menarik gitu ya. Jadi seimbang tuh antara pekerjaan dan keseruan gitu. Pekerjaan beres, pikiran juga nggak stres gitu. Kemudian pesan, mungkin ini pesan yang sangat mendalam dari lubuk hati gua gitu ya. Yang mana buat teman-teman, kalau makan siang di Pandawa tuh jangan kelamaan buat milih warungnya di mana. Karena panas dan kadang juga malu kagak enak dilihat sama orang gitu. Mungkin itu aja sedikit dari gua, kurang lebihnya terima kasih. Ini gak apa kan dipotong kan? Apa ya gitu? Ih gak tau gue anjir. Iya apa masih kesannya gue gak berkesan tuh. Itu kesan aja. Kesan-kesan selama dikerja di Pusdatin ya banyak lah, bisa tiba-tiba jadi HRD dadakan yang dari IT tiba-tiba bisa berubah jadi kadang-kadang ngurus rekrutmen, terus juga ada ilmu-ilmu baru kayak misalnya yang biasa kerja dulu WFH sekarang bisa ketemu-temu orang banyak, bisa harus samperin orang, harus samper sini, harus pindah ke sini, ke gedung ini, kantor ini, jadi banyak pengalaman baru dan pekerjaan yang nggak pernah dikerjain jadi ikut kerja. Pesan untuk Pusdatin ke depan semoga ya bisa jadi lebih baik lagi, terus satu lagi lebih terstruktur lagi untuk semua SOP-nya. Oke, makasih. Gue seneng sih kerja di sini, nyaman gitu. Anak-anaknya asik gitu. ASN-nya juga baik-baik. Terus pesan gue tetap jaga loyalitas kalian lah. Secara dengan apa ya, kekeluargaan gitu. Gitu aja sih kalau buat gue. Kesulitan sih ada. Kayak ada job desk. Kadang-kadang gue terima job desk lagi libur gitu kan. Tapi asik aja sih gitu kalau menurut gue. Kesan-pesan saya selama bekerja selama 22 bulan di Pusdatin DPP KOKM itu sangat menyenangkan. Jujur saya banyak belajar dari Pusdatin terkait masalah teknis, lalu regulasi, birokrasi, dan lain-lain. Ya saran saya ke depannya mungkin bisa lebih dikompakin lagi teman-teman tenaga ahlinya, lalu bisa lebih bervariatif lagi program-program yang diusulkan dari unit dan bidang. Dan harapan saya terlepas dari ada saya atau tidak lagi ke depannya di Pusdatin DPP KOKM, saya berharap Pusdatin DPP KOKM bisa jauh lebih maju dari sekarang dan mungkin bisa lebih berinovasi lagi. Itu aja. Terima kasih. Kesan-kesan bekerja di Pusdatin itu pekerjaannya tapi teman-temannya hahaha banget. Jadi walaupun kerjaannya bikin selalu ada cara dari setiap orangnya untuk bisa jadi motivasi untuk terus datang ke kantor. Oke, ada pantunnya nih sedikit buat Pusdatin. Belajar bahasa Latin sama Pak Heru kerja di Pusdatin sangat seru. Kesan gua di Pusdatin, sebenarnya di Pusdatin karena isinya anak-anak muda, jadi lingkungan kerjanya asik sih sebenarnya. Kalau untuk masalah kerjaan ya masih oke lah, masih bisa ke-handle. Kadang emang kadang kita sibuk, kadang emang lancar. Pokoknya secara overall Pusdatin mantep lah, timnya seru. Kesan-kesan selama di Pusdatin itu menyenangkan sekali ya. Belum pernah saya merasakan rasa yang ya belum pernah dirasakan dari bidang-bidang lain ya, karena kan Sadikin itu cukup berpengalaman juga ya, pernah di bidang koperasi, terus pernah di bidang program dan juga di metrologi di bagian KWH-nya.
Di UPT Pusdatin ini sangat menyenangkan ya, bagaikan keluarga sendiri ya. Keluarga yang di rumah kan nomor satu, tapi yang di sini itu lebih utama dari di rumah gitu kan. Karena di sini itu selama 1 minggu bertemu 5 hari 1 minggu gitu. Sedangkan di rumah itu cuma 2 hari, itu pun kalau pulang. Emang keluarganya ada berapa, Mas? Keluarganya itu keluarganya ada banyak sih. Ada banyak ya. Di sini banyak. Banyak itu istri. Istri orang banyak sih. Kesan-kesan saya selama di Pusdatin selama 3 tahun ini, ya asik-asik aja, terutama buat anak-anaknya itu asik banget. Saya dapat pembelajaran bagus, apalagi dari Bu Suci. Saya suruh bikin website, tiba-tiba ada sama Bu Suci. Kenapa itu? Sama Pak Sukmo juga di Skominfo, tolong. Nah, tapi pada akhirnya saya berterima kasih. Apalagi sama Kang Noy. Saya diajak jadi kameramen umpak. Keren banget gue jadi kameramen umpak, cuy. Ya, pokoknya untuk teman-teman semuanya, selamat berjuang. Yang daftar CPNS, pesan saya cuma satu, jangan jadi orang bingung. Iya nggak apa-apa. Bingungnya tuh kayak disuruh megang Instagram, tapi guidelines-nya nggak ada, fontnya nggak ada, terus harus kayak gimana juga nggak ada. Jadi bikin dari awal gitu loh. Itu kadang yang bikin bingung sih. Pas awal tuh pertama ketemu sama Mas Hartono namanya. Mas Hartono tuh dia mencoba untuk mengarahkan, tapi sebenarnya bingung juga ya. Nah terus lanjut biasanya gue tuh nanya sama Mas Hartono, Mas ini gimana, apa yang perlu dirubah, apa yang perlu ditambahin. So kata dia tuh udah bro bikin aja dulu, kata gitu. Kan gue bingung juga ya jadinya ya. Terus biasanya tuh banyak banget orang-orang yang seru gitu. Nanti keluar, nanti masuk, tapi orang-orangnya tuh seru-seru banget. Gak tahu kenapa kayak keluarga aja sih jadinya. Udah gak sehat nih ya kalau udah ke keluarga dia. Tapi seru-seru banget orang-orangnya. Udah di record? Udah. Ya udah makasih. Udah itu aja. Cukup. Bentar. Kesan-kesan dong. Kalau ngikutin gue, kesan-pesan buat Pusdatin. Kesan-pesan buat Pusdatin tuh kayak apa ya? Kayaknya kayak permen nano-nano deh. Manis, asem, asin, rame rasanya. Kenapa manis, asem, asin? Manis tuh kayak lingkungannya, teman-temannya tuh manis-manis banget sih. Tapi kalau asem tuh kayak kerjaannya sih asem. Apalagi kalau kerjaannya deadline-nya cepet banget, nggak ada deadline bahkan ya. Itu asem banget. Asinnya masakan yang Balis dan Basri. Ya nggak sih? Oke, itu aja sih dari gue. Udah lo ganggu gue aja. Lu punya harapan? Harapan di Pusdatin? Semoga Pusdatin sejauh apapun nantinya kita masing-masing melangkah menuju cita-cita kita, tapi gue mau berpesan aja sih, jangan pernah ucapkan selamat tinggal, sebab tak ada hati yang selamat saat ditinggal. Udah ya segitu aja cukup. Lah, nggak ada kacanya gue tadi dandan. Kesan-kesan sih banyak ya, cuman awal-awal banget tuh first impression masuk ke sini tuh bingung. Seneng juga udah pasti seneng awal-awal, terus bingung habis itu karena bener-bener kayak gimana nih ya jadi desainer di sini, karena awal-awal tuh nggak ada pakem apa-apa, guideline juga nggak ada. Jadi ya udah seiring berjalannya waktu belajar. Nah, orang pertama yang ngajarin aku itu Mas Rido sama Mas Helmi waktu itu, karena aku masih di dinas. Kebetulan kan kalau sosmed itu kebagi dua ya, ada dinas sosmed dinas sama sosmed Cakpre. Kalau masuk sini aku di dinas, jadi bergurunya ke ahli ilmu kudu Mas Rido gitu. Terus apalagi ya? Habis itu udah mulai sering banyak-banyak acara. Pokoknya 3 bulan pertama aku tuh masih jadi orang yang diem, kayak memperhatikan sekitar, kayak adaptasi gitu deh. Terus mulai ada pendekatan sama yang lain, ada acara-acara, mulai deh berbaur. Udah deh sekarang jadi kayak ya seru aja gitu.
Harapannya semoga, ini kan yang paling dekat orang-orang pada pengen CPNS ya, yang daftar CPNS ya, semoga diberikan kursi terbaik. Kalau misalnya nanti jadi PNS juga jadi PNS yang oke gitu. Terus kalau misalnya nanti yang daftar CPNS pada nggak keterima, ya udah kita jadi TA aja dulu sampai akhir tahun. Bapak Ibu diperpanjang nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Alfalah. Bekerja di Pusdatin sudah 2 tahun lebih, 2 tahun hampir 3 tahun lah, jalan 3 tahun ini. Bekerja posisinya sebagai tenaga ahli audio video, redaktur audio video. Tur banget. Sampai sekarang tuh ngikutin Bukadis tur gitu kemana-mana gitu di Jakarta gitu kan. Nah, kesan dan pesannya ya selama yang saya jalanin luar biasa ya, berkesannya adalah bisa bertemu dengan hal-hal baru pastinya, teman-teman baru di luar sana, banyak relasi, banyak nasi juga gitu kan. Nasi yang dimakan di mana-mana gitu, di hotel ke hotel gitu. Terus yang dirasain juga ya plus minus sih. Minusnya ya tadi kan plusnya tuh, minusnya ya pasti kepanasan, tangan bekas jam putih ya sendirinya, sisanya hitam gitu kan. Terus minusnya lagi ya pasti capeknya pasti berasa banget di lapangan keliling gitu kan, dari satu tempat ke satu tempatnya udah kayak Gojek gitu. Gojek naruh orang udah kelar, kita ke atas harus motoin dulu balik lagi gitu. Ya gitu sih kesan-kesannya, tapi overall di Pusdatin setelah keluar dari misalkan ikut Bukadis nih, terus ada waktu bisa ke ruangan, bisa ke Pusdatin gitu, itu sebuah obat sih gitu kan, ketemu teman-teman gitu, have fun lagi gitu, yang katanya kalau nggak ada gue nggak rame gitu. Asik, keren juga ya. Terus ya gitu sih, jadi ya meskipun jadi pusat bulian ya nggak apa-apa sih, yang penting teman-teman pada happy kan, makin teman-teman makin happy ya pahala makin banyak gitu kan. Gitu aja sih ya, semoga ke depan Pusdatin jadi lebih solid, jadi lebih maju lagi, lebih lengkap lagi peralatannya, memadai segala macam, terus juga lebih baik lagi lah ke depannya. Ini bercanda gua doang nih, jangan nih bercanda nih. Ada pengalaman lucu. Oke. Oke. Pengalaman lucu pas di lapangan. Oke, gue pengen cerita sedikit pengalaman lucu yang gue alamin selama tur tadi ya, redaktur tur gitu. Jadi kemarin sih yang baru-baru ini aja ya, itu tapi kemarin tuh turnya kebetulan nggak ngikutin Bukadis, jadi turnya kemarin itu adalah ke puncak. Jadi naik bus, foto bersama gitu, berangkat naik bus, pas nyampe di pom bensin kita istirahat dulu nih. Nah pas istirahat turun dari bis lah, kita ke toilet masing-masing segala macam. Kebetulan memang ada momen naik bus itu diminta request buat difoto. Terus yang di bus ya udah kita foto aja di sini dulu, seolah-olah baru jalan gitu. Sebelum ke toilet. Nah, pas abis ke toilet balik lagi segala macam, terus ada mobil, kita berangkat tuh ada 3 mobil lah, ada bus, ada help gitu. Pas udah balik ke bus, yang bus udah dipoto-fotoin nih, terus tiba-tiba gue masuk nih ke help. Tuh motoin, ternyata yang di situ tuh bukan grupnya kita, itu grup DPRD Provinsi DKI Jakarta. Jadi sekilas salah baca gitu. Di situ luar biasa sih, lucu sih. Malu nggak? Malu banget sih. Terus tadinya pengen ngomong aja, Bu izin foto keliling gitu kan, tak cetak di depan gitu pengennya. Tapi ya udahlah, udah tutup lagi aja pintunya. Balik lagi ke bus dengan muka-muka yang malu gimana gitu, pada ketawa semua satu bus tuh. Itu sih. Oke, thank you. Di sini saya bekerja sebagai tenaga ahli. Ahli-ahlian itu jadi kita bisa dikasih kesempatan untuk explore apa yang belum kita dapat sebelumnya. Jadi kemampuan-kemampuan kita juga bertambah di sini. Yang sebelumnya saya mungkin hanya mengerjakan satu bidang, di sini bisa jadi beberapa bidang, dan itu sebenarnya secara nggak langsung mengasah skill gitu. Jadi kita dapat skill-skill baru di sini. Harapan kedepannya semoga bisa makin banyak hal yang bisa dieksplor di sini, terutama dari segi skill gitu ya, dari segi keahlian. Semoga semakin bisa membuat hal-hal baru yang bikin Pusdatin dan Dinas PPKM ini tambah maju. Udah, gitu aja. Terima kasih. Kesan-kesan saya bergabung bersama Pusdatin awalnya cukup bikin kaget ya, karena ternyata berbeda dengan apa yang biasa saya lakukan di tempat sebelumnya. Kalau di tempat sebelumnya
Saya biasa bekerja secara tim sekitar 20 orang. Di sini saya bekerja dengan tim yang sangat minimalis. Tapi dari situ saya banyak belajar karena dengan tim yang seminimalis mungkin kita harus bisa memenuhi semua kebutuhan yang Dinas PPUKM mau. Jadi secara tidak langsung saya pun mendapatkan ilmu-ilmu baru di situ. Dengan tim yang seadanya pun saya bisa bekerja dengan happy di sini karena meskipun timnya kecil tapi kita sangat solid ya. Saling backup, saling membantu walaupun kita beda job desk. Tapi kita sama-sama mau untuk melakukan yang terbaik untuk Dinas PPUKM. Harapan saya ke depannya sih ya semoga lebih baik lagi ke depannya. Eman. Halo. Kesan-kesan selama kerja di Pusdatin itu apa ya? Cukup seru. Terus orang-orangnya juga bisa diajak kerjasama. Terus untuk job desk gue di studio ini ya sebagai kameramen juga, video editor juga, terus audio juga, terus setup perkabelan kalau live streaming juga. Nah itu apa ya, yang pekerjaan dikerjain dengan banyak orang, nah itu bisa dikerjain dengan orang yang seminim mungkin. Tapi di situ gue happy sih, jadi banyak belajar juga, terus nemuin masalah-masalah yang bisa kita pecahin bareng-bareng. Terus serunya lagi tuh kalau di Pusdatin ini tuh kalau ngeliat teman-teman lagi pada serius, nah itu malah lagi nggak kerja, malah pada main game. Kalau lagi pada bercanda hahaha itu malah, nah itu malah sebenarnya lagi pada kerja, cuma emang nggak dibawa serius, tapi outputnya ya tetap maksimal. Cukup sih, Pusdatin keren. Oke man, cut man. Sip. Nah gitu. Kalau kesannya ya, aku selama pindah-pindah kerja selama ini, menurutku tempat ternyaman bekerja itu di Pusdatin baru aku temui. Homey banget, terus apa ya, ngerasa nyaman lah di Pusdatin. Kendala apa ya, nggak ada sih. Terus karena di Pusdatin lebih banyak anak-anak muda, jadi lebih apa ya, lebih rame, lebih bersemangat dibanding yang lain ya. Tea-tea Pusdatin tuh unik sih. Banyak banget ya, kalian juga bisa lihat sendiri lah gimana beda-bedanya satu karakter dengan yang lain. Tapi itu jadi pengalaman yang menarik menurutku. Pernah nggak ada yang nyebelin gitu? Oh pernah, kalian pasti tahu karena aku satu-satunya marah sama dia. Cuman kayak dia nggak akan datang deh. Secara personal, aku tetap lebih suka di Pusdatin sih, karena kan lebih bisa apa ya, bekerja sama gitu, karena masih muda semua, belum ada yang tua gimana gitu. Udah sih. Sejauh ini TA-TA itu cukup membantu nggak sih? Cukup membantu, karena kalau aku marah, kalian masih mau mendengarkan aku. Harapannya semoga kalau aku bilang aku nyaman sama TA-TA sekarang, itu benar, tapi aku berharap kalian tetap mendapatkan pekerjaan yang lebih jelas sih di depan sana dibanding di sini terus gitu loh. Karena di sini terus nyaman, cuman tidak bisa menjelaskan masa depan kalian di depan sana. Pesannya Ke depannya gitu. tetap semangat, terus tetap apa ya, solid ya, tetap solid. Jangan ngambek-ngambek. Karena kita semua itu tim, jadi harus satu. Sejauh ini Pusdatin tempat yang paling nyaman ya, karena santai juga, karena banyak anak-anak mudanya juga. Jadi nyaman banget sih ada di Pusdatin sekarang. Kalau sama anak-anak TA gimana? Anak-anak TA luar biasa lah pokoknya. Buat teman-teman TA semoga selalu kompak, selalu tambah kreatif.
harapannya pesan aja kali ya, Nah, boleh. buat teman-teman TA sama teman-teman yang lain yang pegang asetnya Pusdatin, mohon dijaga baik-baik ya, karena biar untuk kemudahan kita bersama lah. Yang nyebelin dari TA kadang ada yang nggak ini sih, mungkin lupa lapor. Kalau ada yang ngambil barang ini, ambil ini, kadang ada yang kelupaan. Itu aja sih paling. Selebihnya gokil sih TA-TA-nya. Kesan dan pesan ya, kesan-kesan dulu ya. Nah, kalau kesannya seru, rame, ya jadi tempat belajar juga. Karena tuh ketemu orang yang aneh-aneh, yang unik-unik gitu. Terus, dan ini juga tempat belajar sih pastinya, yang belajar menemukan karakter orang yang berbeda-beda gitu. Ada yang kadang ngambekan, kadang ada yang ngeyelnya minta ampun, ada yang harus tanya-tanya dulu baru bisa jawab yang kayak gitu-gitu. Tapi semuanya sih asik sih ya. Seru deh pokoknya, rame. Yang nggak disuka aja ya, yang kurang disukain itu sebenarnya gini ya. Kalau misalnya nih datangnya tuh agak terlalu siang gitu. Karena tuh sebenarnya bukan karena kita nggak ini ya, kelihatan masa kita di tempat ini ya, di tempat dinas yang di lingkungan yang lebih besar. Jadi kayak takut aja misalnya ada yang komen, ih kok tim Pusdatin datangnya siangan, walaupun misalnya kita ketahui misalnya. Nah, cara nge-treatnya sih sebenarnya harus tahu ini anak-anak ini seperti apa nih contohnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini dia lebih seneng dijelasin lebih panjang, ya dijelasin lebih panjang, atau dia cukup dijelasin sekali dia udah ngerti. Nah, itu beda-beda. Terus ada kadang yang susah dihubungin misalnya gitu ya, kalau di Sabtu Minggu tinggal di telepon aja temennya, nanti dipastiin pastiin ya itu bisa dikerjain nggak. Kalau misalnya temennya nggak bisa ngubungin, ya udah temennya ngerjain kayak gitu. Jadi biar kerjaan kelar gitu. Jadi harus dicari trik-trik gimana caranya tujuannya tercapai. Jadi sih rata-rata sih tercapai semua kalau yang saya minta ya. Ya namanya juga maksa dikit, tapi penting kan hasilnya dapet gitu. Kalau yang paling nyebelin dari TA apa, Bu? Yang nyebelin apa ya, aduh, nyebelin sih enggak kali ya, tapi yang bikin saya deg-degan ya itu kalau misalnya datangnya siangan gitu, atau misalnya udah dijadwalin nih kita rapat di jam sekian ya, udah diomongin kok masih pada nyantai-nyantai ya gitu. Apalagi kalau misalnya udah ada nih bapak kita di situ, kalian masih nyantai, itu kayak kok nggak ngehargain kayak gitu kan. Walaupun misalnya kita beda generasi nih, tetap yang di bawah juga tetap harus ngalah gitu. Walaupun misalnya Gen Z yang lebih agak nyantai, tapi tetap harus sebenarnya ya saling menghargainya aja. Walaupun misalnya yang di atas kayaknya lebih nuntut, ya kita yang mau nggak mau kan harus ada koordinasinya, harus ada kerjasamanya ya, saling yang di atas agak ke bawah sedikit, yang di bawah juga harusnya mendekat juga ke atas sedikit. Jadi biar kompak satu tim kayak gitu sih. Kita kan hidup itu bertumbuh gitu kan. Jadi ya dimanapun ya tunjukin aja bakatnya, kemampuan yang ada gitu. Jangan malu-malu untuk nunjukin kapasitasnya. Apalagi di Pusdatin ini yang kita terima waktu itu orang-orang yang tangguh, orang-orang yang benar-benar dari hati melakukan sesuatu. Walaupun misalnya kerjaan kita nggak dianggap, ya udah santai aja, masih ada yang lain ngeliat kok gitu kan. Apalagi misalnya nih kalau teman-teman TA nih, saya diomongin misalnya nama seksi lain, tim lu keren-keren, iya dong gitu kan, nggak salah kan dong kita ngerekrut dulu gitu kan. Jadi ya itu suatu kebanggaan, walaupun mungkin dari TA, kok kita nggak pernah dianggap, tenang aja masih banyak yang ngomongin di luar. Walaupun misalnya pimpinan kita nggak ngomong langsung, tapi kadang yang di sekitar juga ngomong, Pusdatin biasanya keren-keren ya, ngomong sama si ini bagus, sama si ini bagus. Nah itu kayak prestasi di saya, walaupun sebenarnya yang TA yang bekerja gitu. Tapi dengan mereka menceritakan TA kamu bagus ya, itu kayaknya berarti nggak salah pilih orang dong kayak gitu, berarti kita kerjanya bener kayak gitu. Itu sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi tepatnya saya sudah hampir 2 tahun di Pusdatin. Jadi selama di Pusdatin, alhamdulillah di sini timnya support. Jadi di sini kerjasamanya bagus. Kemudian saya juga bisa mengeksplorasi apa yang ada di dalam diri saya, bisa berkarya dengan baik dan bisa bekerja sama dengan tim-tim lain gitu ya. Jadi selama di Pusdatin sih, ya di hampir di setiap tempat ya ada sukanya, kadang ada sedihnya juga, ada marahnya juga, seru gitu. Yang jelas selama di Pusdatin overall keren sih. Pusdatin timnya hebat,
dan Pusdatin kompak. Nah, untuk pesannya mungkin gini ya, kita nggak mungkin berada di dalam satu tempat yang sama selamanya gitu ya. Jadi apalagi saya lihat kan teman-teman udah pada keterima semua tuh tes administrasi CPNS. Jadi pesan saya, kalian dimanapun berada, jangan lupakan kita, jadikan Pusdatin sebagai batu pijakan untuk melangkah ke atas. Dan ketika berada di atas, jangan sampai lupa bahwa ketika naik ke atas kita butuh pijakan tersebut. Jadi buat semuanya, sukses selalu karirnya, apalagi bentar lagi akhir tahun, kita nggak tahu apakah mungkin saya masih di sini atau mungkin siapapun yang yang akan nantinya keluar dari Pusdatin, sukses selalu. Mas Jana, Mas, selama ini bekerja dengan TA itu seperti apa Mas kesannya Mas? Terutama untuk TA programmer ya, TA programmer ini yang jelas sih anak-anaknya siap banting tulang ya, walaupun mungkin kalau dilihat dari depan anak-anaknya santai atau seperti apa gitu, cuma saya tahu mereka setiap malam hampir mungkin sampai pagi gitu ya, mereka bekerja di balik layar, dan ya yang jelas sih hasilnya bisa dinikmati bareng-bareng gitulah. Secara general, apa yang nyebelin Mas kerja dengan TA? Yang nyebelin apa ya? Yang nyebelin kayaknya hampir nggak ada, kayaknya yang lebih nyebelin sayanya malah. Tanya asik ya, tanya asik. Paling ya kalau nyebelin kalau misalkan ya namanya kerja sama generasi muda gitu ya, kadang kan kita ada hal-hal yang mungkin nggak nyambung gitu, jadi kadang nganggap yang kita kadang itu penting bagi mereka nggak penting kayak gitu sih. Oke, cukup Mas. Oke, terima kasih. Fun sih, senang dalam arti gini, saya itu masuk di generasi di dinas ini itu di pertengahan ya. Dulu waktu masuk tuh saya kerja sama level-levelnya seumuran bapak saya gitu, dimana masih ada yang pakai mesin ketik gini tuh. Terus dan jarak antara saya sama junior-junior saya itu agak jauh gitu. Jadi bawaan saya juga akhirnya menyesuaikan tuh ke bapak-bapaan lah gitu. Begitu masuk Pusdatin ya, saya merasa kayak muda lagi gitu, kayak ini nih harusnya dulu waktu itu harusnya gue masuk kerja itu kayak gini nih gitu, lebih senang gitu bawaannya. Kalau menurut saya sih senang aja gitu, cuman itu mengingatkan saya juga akhirnya, oh ternyata gue udah tua juga ya gitu. Jadi oke lah gitu, paling gitu sih. Tapi overall sih senang sih bawaannya gitu. Terus apa yang pernah bikin, aduh ini kerjaan di sini nggak enak nih gitu? Apa tuh momen apa? Momen apa ya? Momen pada saat waktu pertama kali ya, sebenarnya yang saya ingat tuh waktu pertama kali masuk, saya dikasih project suruh bikin studio nih. Ya. Saya harus bikin studio ini gitu, yang dimana itu pengalaman pertama saya untuk pekerjaan fisik sih. Selama ini kan saya sebagai pengurus barang dulu ya terima hasil di akhir aja gitu, dan ini saya mulai dari awal gitu. Tapi ya jadi pengalaman buat saya juga sih gitu. Paling sih itu gitu. Nah terus sejauh ini kerja sama TA tuh kesannya seperti apa sih Mas? Nyebelin gitu, ngeselin gitu. Ngeselinnya apa? Ternyata lu pinter semua gitu. Kok pinter-pinter di bidangnya gitu maksudnya ya. Jadi aduh, karena dulu ya jujur ya, saya itu masuk sini dulu jadi fotografer iya. Jadi kameramen, videografer ya istilahnya. Iya, dulu saya itu ngedit video seadanya dulu. Dan ternyata pas gabung sama Pusdatin, ketemu teman-teman TA tuh, wah nyebelin banget gitu. Ternyata ada yang lebih pintar dari gua gitu. Makanya aduh, ya udahlah. Tapi ya itu sih posisi itunya gitu, nyebelinnya gitu paling. Nah, apa yang suka dibikin kesal sama TA tuh biasanya seperti apa sih Mas? Suka ada jawaban. Kalau misalkan jawabannya ada aja gitu, misalkan kalau misalkan apa ya,
kita bukannya nyuruh sih, maksudnya ada tugas gitu, kita harus ada ini dulu nih. Kalau gue nih mau bukan ngasih tugas ya, maksudnya kayak ada kerjaan nih, mau ada kerjaan, gue harus nyusun kata-kata dulu gimana baiknya nih, gitu. Karena gue nggak mau ntar dia ngasih pertanyaan balik ke gue nggak bisa jawab gitu. Ini orang yang gue hadapi nih kayaknya pinter-pinter gitu. Gue harus bukan lebih pinter sih, paling tidak lebih wise gitu ketika ngasih jawabannya gitu sih. Pesan-pesannya sih kalau menurut gue tetap saling gibah ya. Lu berdua jadi lu semua tetap saling gibah gitu. Karena itu justru ntar jadi mempererat lu, karena gibah itu sebenarnya ada sisi positifnya, karena kita jadi tahu kekurangan orang gitu. Kekurangan orang yang bisa kita tutupin dari kelebihan kita. Sebenarnya begitu. Jadi lu tetap saling gibah aja nih kita gitu, ngomongin kekurangannya tapi untuk menutupi kekurangan itu juga dari kelebihan masing-masing. Paling sih itu gitu. Makasih. Udah ya? Oke. Ini gimana enaknya? Ya gitu nggak? Pertama kali saya masuk Pusdatin tanggal 2 Januari 2004, pertama kali saya masuk kaget, wow, ternyata masih anak muda semua ya. Saya merasa jadi paling tua gitu. Bingung, ini bisa nggak saya misalnya kerjasama dengan mereka, kan mereka sebagian besar Gen Z ya, kita itu saya itu milenial pun bukan, jadi X ya, ada satu gap generasi sendiri. Tapi setelah dijalani ternyata mereka ternyata asik-asik, pinter-pinter, dan saya juga akhirnya banyak belajar dari mereka ya, dari tim medsos ya. Kalau dulu pertama kali masuk tim studio kan baru Masoni aja, itu pun Masoni kayak seminggu kemudian, kalau nggak salah 2 minggu kemudian baru masuk, oh ini Masoni orang studio. Nah ternyata semua tim yang di sini itu asik-asik semua, dari tim medsos yang grafisnya, yang captionnya semua, dan saya banyak belajar dari mereka tiap hari itu. Seperti itu, Mas. Nah, terus kemudian kan sejauh ini bekerja dengan TA-TA ya, ada banyak TA lah kali ini. Gimana sih cara untuk men-treat TA-TA itu yang dengan punya karakter masing-masing yang berbeda-beda gitu? Saya menganggap mereka itu setiap teman TA itu pasti punya keunikan masing-masing ya, termasuk karakteristiknya. Kita juga harus pandai-pandai melihat, oh kalau ini seperti apa, misalkan si ini seperti apa. Jadi kita saya nggak bisa menyamaratakan untuk ini, menyamaratakan treatment saya ke mereka masing-masing. Semua mereka baik-baik, nggak ada yang baik, tapi dengan pola treatmentnya masing-masing. Gitu. Hal apa Mas yang paling menyebalkan dari TA? Apa ya? Kadang ini, jujur ya, tapi boleh di-cut, boleh nggak. Kadang mereka terlalu berisik, kenceng banget kalau ngomong. Itu aja ya, yang lain sih nggak ada. Kalau yang lain sih rasa masih normal-normal aja, tapi kalau kadang bercanda itu kenceng banget. Kadang saya suka kaget aja gitu. Oh iya, masih energinya masih banyak lah ya. Jadi kadang melampiaskannya dengan cara mereka olah kita, akhirnya ini aja. Kalau dalam hal pekerjaan Mas yang menyebalkan dari TA, Mas? Saya rasa kalau untuk lingkup kerja kita ya, tugas kita medsos ataupun studio, kalau saya lihat dari hasilnya nggak ada. Kalau memang perilaku masing-masing kan punya karakternya masing-masing ya, saya bilang ya. Tapi kalau dari menyebarkan secara personal juga nggak ada, santai-santai aja kita. Nah, kalau harapannya untuk Pusdatin, semoga Pusdatin PPK UKM benar-benar menjadi pusatnya data dan informasi, jadi informasi yang bisa kita berikan lebih bermanfaat ke masyarakat. Dan data yang kita punya itu data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau harapan saya kepada tim-tim TA, ayo kita berkembang dan maju. Maksimalkan potensi kalian. Kalau memang harus pindah dari sini untuk mencapai sesuatu yang lebih bagus untuk masa depan kalian, ayo siap. Kalaupun semua harus pergi semua karena mendapatkan pekerjaan atau tawaran pekerjaan yang lebih bagus, ayo nggak apa-apa. Kita ya paling pusing sebentar, nanti kita cari solusi, kan pasti selalu ada, seperti itu. Baik, terima kasih Kang Noi, Mas Raffi. Jadi Pusdatin ini memang timnya masih banyak yang muda, kreatif. Tentunya kesannya cukup bagus, walaupun
di dalam perjalanannya ada dinamika itu biasa, karena memang begitulah dalam sebuah tim pasti ada dinamika, tetapi saya kesannya melihat bahwa tim Pusdatin baik itu media sosial dan studio, kemudian data, kemudian di sistem, semuanya oke seperti itu. Iya, ya memang unik-unik, tetapi ya tadi mungkin kalau kita boleh ngambil semboyan Indonesia berbeda-beda tetapi satu jua ya, artinya satu tujuan, bahwa kita mempunyai goal yang sama, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan oleh Pusdatin, sehingga memang sinergitas dari ASN, dari teman-teman TA sangat diperlukan, dan memang semuanya penting, tidak ada yang ASN lebih penting daripada TA dan sebaliknya, karena seluruh komponen harus berperan untuk membentuk sebuah output, sebuah keluaran tugas dan fungsi di Pusdatin. Jadi jangan pernah merasa bahwa TA-nya lebih nggak penting atau ASN-nya lebih penting. Semuanya punya peran yang setara, yang sinergitas untuk membentuk sebuah tim yang kuat dan mewujudkan tugas Pusdatin menjadikan 3 hal tadi, terkait sistem kehumasan, terkait data, dan terkait dengan sistem. Kalau yang bandel itu biasa saja sih, nggak ada yang bandel-bandel. Terakhir kan ada yang rambut, tetapi ya saya pikir itu yang lumrah, karena dia pengen di momen tertentu pengen rambutnya panjang dan seterusnya, tetapi saya pikir tidak bandel dalam artian yang gimana gitu, itu hal yang biasa, dan saya pikir itu bagian daripada dinamika dan saya melihatnya bahwa itu sesuatu yang ya positif-positif saja, tidak ada sesuatu yang terlalu berlebihan seperti itu. Pesannya yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih karena berkat bantuan teman-teman baik itu TA, ASN, kemudian juga PJLP, kita semua dapat melaksanakan tugas-tugas Pusdatin, itu yang pertama. Yang kedua tentunya kami memesankan teman-teman terutama TA yang masih muda-muda teruslah mengembangkan diri, karena memang perjalanan masih panjang, banyak peluang, tetapi menuntut kita untuk siap. Nah, siapnya itu apa? Siapnya kita perlu mengembangkan diri secara terus-menerus, karena belajar itu tidak berhenti pada posisi pendidikan formal, tetapi belajar non formal itu jauh lebih penting. Bagaimana mengembangkan keterampilannya, bagaimana bersosialisasi, bagaimana berinteraksi dalam sebuah tim dan seterusnya. Dan mungkin di sini Kang Noy cukup berpengalaman untuk itu, karena punya pengalaman banyak di industri media. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Sukses untuk kita semua. Sukses Jakarta untuk saya aja.